Jadi pada video kali ini teman-teman, saya akan mereview yaitu sebuah power Crandy. Ini sebenarnya rilisan terbaru dari Crandy, dimana yang ini sudah dilengkapi dengan power subwoofer teman-teman. Nah ini komponennya full makro ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau terjadi kerusakan, perbaikannya ya tidak begitu susah-susah banget. Ini full makro, harganya sangat terjangkau teman-teman. Jadi nggak nyampe 500 ribuan, hanya 400 ribu lebih dikit itu. 400 ribu yang mendekati 500 ya. Jadi ini kardusnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini sudah pernah saya coba juga, jadi nanti akan saya tunjukkan, tenang aja. Jadi kalau nge-review nanti saya juga akan tes biar teman-teman tahu seperti apa. Nah ya setidaknya kalian tahu dulu kardusnya ya. Nanti jangan-jangan kalian udah beli kardusnya kok beda. Oke, ini saya ambil dulu kardusnya, jadi kita langsung fokus kepada powernya aja ya. Nah seperti ini aja ya teman-teman. Ini adalah power dari Crandy ya. Penampilannya kita lihat dari depan, dari fitur-fiturnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah fiturnya apa aja sih teman-teman? Nah kita bisa lihat teman-teman ya. Ini dia memiliki 4 ya, 4 mic lubang jack akai mic. Jadi sebenarnya 1 2 itu dihandle satu potensio ya, dan 3 sama 4 ini satu potensio. Dan untuk treble mid bass ini sebenarnya untuk khusus premix karaoke, bukan untuk musik ya. Kalau musik ini sendirian teman-teman. Nah ini ya, barisan ini 1 2 3 4 ini mic 1 sampai 2 mic itu dihandle satu potensio, volumenya di sini, dan yang kedua di sini. Terus ini echonya ini juga efek ya, ini efek, ini bagian dari efek. Dan triple mid bass ini memang khusus untuk ini ya. Nah sedangkan yang triple bass di bawah barisan ini khusus multimedia seperti radio, flash disk, bluetooth, musik. Kalau mau mental musik melalui bluetooth juga bisa ya, seperti ini. Dan juga equalizer ini juga khusus untuk musik, bluetooth, radio dan lain sebagainya. Di luar ini barisan dari premix semua, khusus untuk karaoke. Jadi dia tidak akan tergabung dengan equalizer maupun kontrol dari multimedia itu sendiri ya teman-teman. Jadi benar-benar terpisah gitu, biar gak berebutan. Dan ini adalah salah satu volume micnya untuk karaoke ya. Jadi kita juga bisa mengontrol dari volume mic. Volume mic ini sebenarnya adalah outputnya teman-teman, output dari mic 1 mic 2. Jadi kalau kita off kan, misalkan kita turunkan, maka semua mic 1 mic 2 mic 3 dia juga akan turun suaranya seperti itu ya. Jadi kalau kita giniin full, semua juga ikut full, tapi kita bisa kontrol satu persatu melalui mic 1 dan mic 2. Ini mic 3 ya, mic 1 dan mic 2, ini mic 3 dan mic 4 ya. Nah seperti itu. Nah kalau tampilan depannya seperti ini, dan ini adalah subwoofernya. Ini adalah potensio pada subwoofer. Subwoofernya dia itu sudah disendirikan ya, maksudnya tidak ikut dalam satu lingkup dari power ya. Jadi masing-masing itu punya apa, jalur sendiri-sendiri. Power subwoofer sendiri, untuk tanpa subwoofer sendiri. Jadi benar-benar terpisah ya teman-teman. Kita bisa lihat dulu. Nah ini ya hologram cycle, dan ini skrup-skrupnya, ini ventilasinya, ventilasi udara. Di dalam ini sudah ada kipas angin ya. Nah kita lihat dulu bagian dari belakang. Nah bagian dari belakang seperti ini adalah untuk antena radio ya. Terus ini yang mungkin banyak yang belum tahu, outputnya ini difungsikan untuk apa sih sebenarnya. Nah line output ini sebenarnya difungsikan kalau jikalau teman-teman punya speaker aktif ya. Kalau speaker pasif nggak bisa. Ini misalkan power aktif itu bisa. Ini adalah output, dimana output ini jalurnya ke kontrol depan. Jadi kita bisa gabung dari kontrol depan, outputnya kita bisa ambil dari sini. Kita bisa menggunakan speaker aktif yang lain ya. Jadi kontrolnya itu melalui power ini bisa. Jadi terlepas dari speaker ini ya. Ini speaker ini sudah paten, katakanlah speaker ini output speaker ini, output speakernya itu sudah digunakan untuk speaker lain. Jika teman-teman ingin menambahkan unit lain seperti power besar, kapasitas besar, ini bisa. Nah ini itu sudah disediakan sendiri, kita bisa kontrol dari depan, equalizernya di depan. Nah seperti itu, cakep.
Terus ini adalah input ya. Input ini digunakan untuk line in. Jika teman-teman tidak mau pakai Bluetooth atau tidak mau flash disk, kalian bisa menggunakan jalur ini. Terserah, bebas pilih A atau B. Terserah teman-teman, ini sama. Jalur yang penting ini L sama R, L sama R. Mau pilih channel A atau channel B sama ya. Terus yang ini adalah terminal untuk aki 12 volt. Jika teman-teman punya aki di rumah 12 volt, kalian bisa langsung plusnya taruh sini, groundnya taruh sini, maka ini bisa dioperasikan tanpa harus susah-susah teman-teman pindah-pindah ini itu dan lain sebagainya. Ini sudah disediakan ya. Ini full makro, komponennya 100% full makro, tidak ada mikro-mikronya sama sekali, berarti 100% full makro. Power ini adalah jenis power TDA teman-teman yang dipakai. Jadi mungkin ya kalau jenis TDA mungkin apa ya, kayaknya kurang gimana, tapi tenang aja, ini adalah masuk kategori power mini ya, jadi bukan power yang digunakan untuk genjotan, jadi berbeda lagi ya teman-teman. Jadi masuk kategori menurut saya power mini ya. Kalau menurut saya cocoknya di speaker 4 in teman-teman ya, cocok speaker 4 in, ini cocok banget. Kalau menurut saya sih ya keren terjangkau teman-teman ya, 400 ribuan bisa dapat power yang full makro ya, cukup murah ya. Kalau kita mungkin bandingkan dengan biaya 500 belum tentu dapat ya. Jadi nah ini seperti ini sudah ada ya. Jadi terus kita lihat kekurangannya teman-teman ya, karena saya sudah tes, jadi saya sudah tahu. Nanti kita akses kembali kekurangannya apa sih dari power ini. Tentu ada kekurangannya teman-teman. Kekurangannya dia tidak bisa menguji mode Bluetooth, radio dan lain sebagainya. Artinya bila kita menggunakan mode radio, maka pada saat kita on kan atau hidupkan, dia akan kembali ke line in. Line in itu adalah jalur bebas, dimana teman-teman bisa menggunakan melalui pemutar musik, melalui HP, melalui apa, melalui jack di bagian belakang tadi ya, jalur bebas line itu. Nah seperti itu kekurangannya teman-teman. Jadi agak sedikit apa ya, disayangkan karena modenya itu tidak bisa mengunci ya, karena saya sudah coba-coba ternyata memang benar tidak bisa mengunci ya. Jikalau teman-teman mungkin merasa sama seperti saya ya, silakan tinggalkan komen di bawah itu. Nah ini adalah tombol, ini fungsinya hanya tombol untuk apabila kita menggunakan mode radio apa, kita bisa tekan seperti ini. Kalau enggak ya enggak usah seperti ini. Ini volume ya, ini volume untuk multimedia, bukan volume untuk mic ya. Jadi seperti ini. Kalau box dari luar seperti ini ya, sudah ada dilengkapi dengan sirkulasi udara. Di sini ada kipas di dalam. Diusahakan apabila hawa hangat itu setidaknya bisa terurai ya, walaupun sebenarnya mungkin kurang sempurna ya untuk sirkulasi udaranya, karena sirkulasi udaranya hanya mentok di dalam box ini aja, karena agak susah. Jadi harusnya speakernya mungkin ada dua ya, untuk penghisap dan juga masuk keluar masuk ya, karena untuk sirkulasi udara sudah cukup ya, lebih baik lah daripada nggak ada sama sekali ya teman-teman. Nah seperti ini aja sih. Ini ringan, nggak terlalu berat sebenarnya, mungkin start 3 kilo mungkin saya nggak tahu lah. Harganya cukup terjangkau teman-teman. Jadi ya harga murah pasti tentu ada kekurangan dan juga ada kelebihan. Mengingat dengan harga yang di bawah 500.000, jadi saya tidak bisa berharap yang terlalu lebih ya teman-teman. Syukur-syukur ini sudah dilengkapi untuk karaoke, untuk radio itu udah lebih bagus teman-teman. Oke, mari kita tes ya teman-teman ya. Ya teman-teman, jadi di sini kita sudah saatnya ngetes seperti apa. Jadi saya tidak terlalu banyak melakukan tes untuk mic-nya karena saya sudah tahu, sudah pernah saya coba ini. Jadi ini hanya ibarat kata review tes singkat gitu aja ya. Nah, saya tunjukkan dulu di sini untuk kipas, untuk modenya ya. Ini saya nyalin dulu. Nah, cakep banget ya. Memang ini power mini, jadi nggak ada suaranya bersih banget. Nah, saya akan coba pilih mode radio gitu ya. Contoh mode radio. Nah, ini mode radio ya. Oke, untuk ini mode radio. Teman-teman bisa lihat ya, frekuensinya akan saya matikan ya. Nah, apakah dia tetap di mode radio atau udah berpindah? Nah, ternyata dia berpindah ke line in atau ibarat kata jalur bebas gitu kalau nyebut saya itu.
dia susah, tidak bisa mengunci teman-teman ya. Jadi kalau saya tekan sini udah nggak ada, tekan Bluetooth misalkan, ini Bluetooth ya. Nah ya, apakah misalkan dengan cara ditekan dengan di remote pun ya sebenarnya sama sih. Saya belum tahu ya, kalau teman-teman mungkin tahu cara mengunci dengan lewat apa, melalui tombol-tombol yang mana, nanti bisa kasih tahu saya ya, karena saya sudah nyoba gak ada yang berhasil teman. Mungkin sayanya mungkin karena memang dari sononya seperti ini. Kita coba matiin, saya hidupkan lagi, kembali ke mode Bluetooth apa enggak. Nah dia tetap di line in atau jalur bebas ya teman-teman ya. Jadi nah seperti ini ya. Nah itu ada suara kipas ya teman-teman ya, seperti ini aja. Jadi kita coba mode Bluetooth aja ya. Nah mungkin saya rasa sampai di sini aja ya teman-teman ya. Mungkin saya rasa cukup. Sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.